semua, konnichiwa. Balik lagi nih sama Ami di channel Loli Meindo. Dozo yoroshiku ne. Pyong. Memiliki kontrak dengan iblis merupakan hal yang tabu dilakukan. Hal ini bukan hanya berlaku dalam dunia manusia, melainkan di anime juga. Biasanya jika suatu karakter memiliki kontrak dengan iblis, pasti ia memiliki tujuan yang teramat buruk. Dan alasan lainnya pasti untuk mengubah dirinya. Misal yang tadinya lemah banget bisa jadi kuat banget. Gak jauh beda sama anime-anime yang mau aku sebutin, dimana setelah mereka membuat kontrak dengan iblis, mereka berubah jadi sosok yang teramat kuat. Penasaran ya sama listnya? Berikut ini adalah 10 anime di mana MC membuat kontrak dengan iblis lalu menjadi overpower versi Loli Meindo. Tapi sebelum itu, like dan subscribe channel ini ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Seraphim. Apa jadinya kalau kucing yang kamu temukan di jalan ternyata jelmaan vampir? Kamu bakal takut atau malah bersikap biasa aja nih? Mungkin kalau lucu sih aku bakalan kunciin di kamar. Anime ini berfokus pada Mahiru Shirota yang menjalin kontrak sehidup semati dengan Seraphim yang bisa dibilang nolep dan malas bernama Kuro. Bagi kalian yang gak tahu Seraphim itu apa, di sini dijelasin bahwa Seraphim itu merupakan vampire legendaris yang keberadaannya cuma ada 7 saja, dimana ke-7 vampire itu merupakan lambang dari 7 dosa. Kalian pikir di sini Kuro itu lemah ya? Tidak semudah itu, Ferguson. Kuro itu overpower banget, tapi dia seolah menutupi dan menyembunyikan kekuatan sejatinya. Adapun beberapa vampire yang takut kepadanya. Kalau kalian mau tahu kisah kelanjutannya, nonton deh animenya. Devilman Crybaby. Awalnya, Akira Fudo merupakan seorang pelajar yang biasa dan culun, pemalu, penakut, dan memiliki fisik yang pas-pasan. Tapi pada suatu kejadian, dirinya tiba-tiba berubah menjadi seorang iblis setelah dimasuki oleh iblis bernama Amon. Ini semua disebabkan oleh Ryo dengan alasan tertentu. Tio Asuka merupakan teman masa kecil Akira, di mana dia merupakan profesor yang meneliti iblis yang sudah mulai memasuki bumi dan ingin menghancurkan peradaban manusia. Berkat ini, fisik Akira berubah menjadi prima dan kepribadiannya menjadi lebih cool kayak seorang superhero. Disinilah awal pemburuan mereka. Tujuan utamanya adalah membunuh iblis-iblis pemangsa manusia. Nonagami. Yato merupakan seorang dewa yang sangat tidak terkenal. Dia tidak memiliki kuil, bahkan tidak memiliki pengikut. Kerjaan Yato setiap harinya hanya bekerja untuk menabung, dan uangnya nanti akan digunakannya untuk membangun kuil yang tujuannya agar Yato memiliki pengikut. Tapi perjalanannya gak begitu mulus, karena masalah yang dia hadapi kadang abnormal. Di sini Yato juga melakukan kontrak loh, tapi sama roh anak kecil, dimana nantinya roh itu akan menjadi senjata Yato berupa pedang. Kisah animenya juga menarik banget, apalagi kelakuan Yato yang random dan mirip dengan anak kecil. Bikin anime ini seru dan makin berwarna. Eits, tapi tunggu dulu. Aslinya Yato bukan kayak gitu loh. Nyatanya Yato dulu merupakan dewa perang terkuat yang paling ditakutin. Bahkan rivalnya saja nggak bisa berkutik kalau si Yato udah mulai bertarung serius. Nonton deh animenya, seru banget. Black Butler. Shield merupakan generasi terakhir dari keluarga Phantom Hive yang memiliki masa lalu yang suram. Orang tua dan anjing peliharaannya dibunuh, bahkan tempat tinggalnya dibakar habis. Yang bikin ngenesnya sih, si Shield ini sempat dijual untuk dijadikan tumbal. Namun suatu ketika dia ditawarkan sebuah kontrak oleh iblis untuk membalaskan dendamnya dengan syarat yang menurut aku cukup mencengangkan, yaitu jiwa Shield harus menjadi milik iblis tersebut. Kalau mau tahu, iblis yang menawarkan kontrak itu bernama Sebastian. Untuk melancarkan rencananya, mereka berdua memutuskan menjadi bawahan kerajaan Inggris. Sembari bekerja di bawah dunia Inggris, Shield bersama Sebastian mencari dan menggali misteri dari peristiwa yang menimpa masa lalunya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nonton aja animenya.
Jigoku Shoujo. Ai Emma merupakan wanita paling bahaya menurutku karena dia udah mirip malaikat kematian dan kerjaannya adalah menjaga gerbang neraka, di mana dirinya akan datang kepada siapapun yang ingin melakukan balas dendam kepada seseorang. Tapi semua itu tentunya gak gratis. Biasanya manusia menukar itu dengan sebuah kutukan yang akan datang pada saat kematian si pengontrak itu. Mungkin kalau di Indonesia mirip santet ya, soalnya pakai boneka-boneka gitu. Dan pas meninggal kena azab deh. Ada lupain aja itu semua, oke? Fokus ke cerita aja ya. Anime ini bercerita tentang banyak banget konflik, di mana nantinya konflik itu diselesaikan dengan kehadiran sebuah website misterius milik Ai Enma yang akan muncul pada malam hari, dan website itu hanya muncul kepada orang yang sedang dendam terhadap seseorang. Kalau untuk kekuatan sih kayaknya gak usah diraguin lagi, soalnya kayak gini nih udah OP banget. Death Note. Kalau kalian nggak tahu sama anime satu ini, kebangetan banget deh. Ada sebuah riset yang menyatakan bahwa 90% wibu Indonesia sudah menonton anime ini. Mengisahkan tentang Yagami Raito yang awalnya hanya murid biasa, tapi pada akhirnya menjadi buronan paling dicari di seluruh dunia. Kok bisa ya? Kira-kira ada apa dengan Yagami Raito? Raito awalnya hanya menemukan buku yang bertuliskan Death Note, di mana ketika ada nama seseorang yang ditulis di buku itu, orang tersebut akan mati secara tiba-tiba. Di balik itu semua, ternyata ada sosok Shinigami pemilik buku itu. Jadi secara nggak langsung Raito sudah membuat kontrak dengan iblis. Bukan, tapi Shinigami. Anime ini menarik banget dan anime ini merupakan anime terbaik sepanjang sejarah. High School DxD. Kalian ingat slogan Oppai Dragon? Atau kalian ingat dengan channel Issei Nugroho? Nah, anime ini ada hubungannya sama kedua hal itu, dimana Oppai Dragon adalah lagu yang dinyanyiin sama si karakter utama, dan Issei merupakan karakter utama anime ini. Kalau Nugroho itu nama tetangga aku. Anime ini mengisahkan tentang Issei Hyodo. Awalnya dia hanya murid biasa, tapi dia mati dan akhirnya membuat kontrak dengan iblis beropai gede bernama Rias Gremory. Kini Issei bukan lagi manusia, melainkan iblis. Konflik anime ini menurutku cukup kompleks, soalnya perkembangan ceritanya menarik, ditambah dengan kehadiran heroin cantik yang ngerepotin. Iya, gimana gak ngerepotin? Soalnya masing-masing karakter pasti punya konflik yang bikin sakit kepala, apalagi dengan masalah Asia. Aduh, nonton aja ya animenya. Black Clover. Asta merupakan seorang anak yang memiliki impian besar, yaitu sebagai kaisar sihir. Tapi kenyataannya, Asta tidak memiliki sihir sama sekali. Di sini itu setiap penyihir harus memiliki sebuah buku berupa grimoire yang isinya mantra sihir, dan buku ini muncul dari takdir seseorang. Nah, Asta ini entah emang gak punya takdir atau gimana, intinya dia gak dapat grimoire. Tapi pada suatu kejadian, grimoire Asta pun muncul, dan itu bukan grimoire sembarangan, melainkan grimoire iblis yang memiliki kekuatan anti sihir. Di sini secara nggak langsung si Asta berbagi jiwa dengan sang iblis. Bisa dibilang sih kontrak tapi nggak langsung dan belak-belakan gitu. Dan aku kasih spoiler episode terakhirnya aja ya. Ayo buruan di skip. Ternyata grimoire yang Asta miliki sekarang adalah milik ibu kandungnya dulu. Dah ya, jangan panjang-panjang spoilernya. Blood-C. Saya Kisaragi merupakan gadis yang sangat baik, ceria, sopan, dan selalu semangat. Dia juga pintar dalam olahraga. Awalnya sih gitu, tapi sebenarnya saya ini merupakan karakter yang sifatnya berbanding kebalik ketika malam hari, dimana saat malam ia harus membunuh monster yang menyerang dan berkeliaran di kota itu. Saya juga memiliki kutukan yang bisa dibilang ada hubungannya sama kontrak dengan demon. Sebenarnya dikasih tahu sih, tapi kan ada di akhir episode, jadi aku nggak mau spoiler deh, takut ganggu kenyamanan kalian. Inti ceritanya hanya berpusat pada pemburuan brutal terhadap monster. Anime ini keren banget, ditambah dengan action yang memanjakan mata, bikin kalian gak bisa kedip kalau nonton anime ini.
Tail. Natsu pada awal animenya dijelaskan hanyalah seorang remaja yang tengil dan kocak banget. Tapi sebenarnya Natsu merupakan iblis naga. Pada awalnya aku sendiri nggak percaya. Tapi emang ini kenyataannya. Sebenarnya dulu Natsu udah mati. Tapi Zeref membangkitkannya dengan sihir terlarang sehingga tercipta kontrak antara Natsu dan iblis tersebut. Anime ini cukup terkenal dan pasti kamu tahu anime ini. Konflik anime ini pada awalnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan naga yang selama ini mengasuh Natsu. Tapi pada akhirnya masalah ini semakin membesar dan membuat Natsu terjebak di dalam masalah itu, terutama dengan masa lalu Natsu yang remang-remang. Kalau kalian suka anime berepisode panjang, cocok banget nonton anime ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Gimana list anime tadi? Jika kalian punya list tambahan, tambahin aja di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini agar aku semangat upload video baru setiap harinya. See ya, bye-bye.